Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi biologi hari ini kita akan membahas mengenai bakteri. Ya, untuk ciri-ciri dari bakteri termasuk uniseluler, soliter atau koloni atau ukurannya lebih besar daripada virus. Ya, jadi ukurannya itu kurang lebih berkisar 0,5 sampai 5 mikrokron. Ya, jadi hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Besarnya seperti heterokruf dan berkembang biak dengan aseksual dan seksual. Ya, jadi kalau aseksual itu bisa berkembang biak sendiri dan juga seksual itu melalui perkawinan. Dan pada kondisi yang tidak menguntungkan membentuk endospora. Kemudian dari struktur tubuhnya, ini contohnya dari struktur tubuh bakteri ya. Nanti kamu gambar ya, atau kamu cari di internet, kamu tempel. Jadi kalau untuk di materi gambar bakteri ini, kalau ada gambar-gambar misalkan kurang jelas, kamu bisa lihat di Google ya. Kamu tempel pada buku catatan kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede, pakai kertas HVS ya, murah kok. Jadi semakin bagus penataan tugas catatanmu, nanti nilainya tambah bagus. Nah, untuk struktur tubuh bakteri, lapisan lendirnya itu melindungi terhadap kekeringan dan sebagai gudang makanan dan juga melindungi dari serangan sel inang. Nah, kalau untuk dinding selnya, peptidoklian, gula, protein, dan juga fungsi memberikan proteksi dan memberikan bentuk yang selalu tetap. Dan untuk membran sel, ini lipoprotein, fungsinya untuk mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Flagela untuk mendukung mobilitas. Nah, tapi tidak semua. Nah, ini strukturnya. Ini kalau ini yang dari fungsinya ya. Kemudian dari pili menjadi saluran pada konjugasi dan juga sitoplasma sebagai tempat organel dan juga reaksi kimia dalam sel. Mesosom lipatan ke dalam membran sel berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Kalau untuk ribosomnya tempat sintesa protein, materi genetik DNA pembawa sifat genetik dan juga plasmid DNA non kromosom. Untuk tipe-tipe flagellum, motorik, satu flagellum lophotric, flagellum banyak di satu sisi, amfitrik, flagellum satu atau banyak di kedua sisi, peritrik tersebar di seluruh permukaan sel, dan juga atrik tidak mempunyai flagel. Nah, untuk tipe-tipe flagellum, nah ini kalau untuk gambar satu, motorik, lopotrik, amfitrik, peritrik, atrik. Ya, ini contohnya dari A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4, dan E nomor 5. Ini contoh-contoh dari flagellum. Kalau untuk bentuknya, kokus atau bulat, monokus itu adalah sel bakteri kokus tunggal, contohnya monokus gonorrhoeae, dan diplokus dua sel bakteri kokus berdempetan. Untuk streptokusnya lebih dari 4 sel bakteri kokus, dan juga staphylococcus lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan, tetracoccus 4 sel bakteri kokus berdempetan, dan juga sarcina 8 sel bakteri kokus, contohnya sarcina sp. Nah, ini contohnya dari kokus bulat yang sudah diperbesar menggunakan mikroskop. Ya, bisa kamu cari sendiri di internet, ditempel. Nah, ini juga gambarnya macam-macam ya. Nah, ini banyak sekali. Kalau penasaran browsing, kamu print semua. Nah, untuk bacil batang, monobacil sel bakteri basil tunggal, contohnya Escherichia coli. Diplobacilli 2 sel bakteri basil berdempetan. Streptobacil sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Kalau untuk basil batangnya, ini contohnya ya. Jadi bentuknya tuh kayak batang-batang, namanya aja basil atau batang. Ya, kamu tempel ya. Nah, ini kenapa saya nyuruh kamu tempel, soalnya kalian juga nggak punya bukunya. Jadi mau nggak mau kalian kecil, sangat kecil saja tempel di buku. Pastinya kalian nih, sekiranya kalian tuh bisa ya. Jadi sekiranya tuh satu lembar itu, satu gambar itu penuh, kamu edit nanti minta tolong sama warnet ya. Apa jadi?
Untuk spirillum, bentuk sel bergelombang, contohnya spirillum minor. Kalau untuk vibrio, bentuk sel seperti tanda baca koma, misalkan vibrio koma. Untuk spiroseta, bentuk selnya seperti sekrup, contoh Steponemia palladium. Dan untuk spiral, nah ini spiralnya pastinya bentuknya seperti ini ya, kayak seperti bergelir-gelir kayak ulat itu contohnya. Ini juga kamu tempel di print. Nah, untuk bentuk-bentuk dari bakteri, ini bakterinya ini contohnya. Ya. Untuk cara memperoleh makanan dan juga kebutuhan oksigen. Nah, untuk cara memperoleh makanannya dari heterotrof, ini saprofit, sisa organisme yang sudah mati, mengurai ya. Untuk parasitnya organisme lain, simbiosisnya mutualisme dan juga autotrof. Ini juga bakteriologi hijau, bakteriopurpuli ungu merah kuning, dan juga kemotrof zat kimia kompleks dan juga sederhana. Kebutuhan oksigennya ada aerob, ini butuh oksigen ya. Jadi juga bukan hanya manusia saja, tapi untuk bakteri yang jenisnya aerob itu juga bisa membutuhkan oksigen. Kemudian anaerob fakultatif bisa tumbuh dalam keadaan aerob anaerob. Nah, untuk anaerob obligat tidak butuh oksigen, lingkungan harus anaerob. Dan untuk mikroaerofilik, lingkungan sedikit oksigen. Untuk pertumbuhan bakteri itu pertumbuhan bakterinya bertambah jumlah sel, dan juga untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu sendiri adalah temperatur, kelembapan, sinar matahari, ada nutrisi, zat kimia, antibiotik, logam berat, dan juga senyawa-senyawa kimia tertentu. Untuk pertumbuhan dari bakteri itu sendiri ada kurva pertumbuhan bakterinya, ada fase lang, adaptasi persiapan membelah diri ya. Jadi fase long pembelahan diri eksponensial, dan stasioneri pertumbuhan konstan, dan juga kematian. Nutrisi habis, kematian sel. Jadi kalau bakteri kalau sudah nutrisinya habis, jadi dia juga mengalami kematian. Untuk reproduksinya, reproduksi bakteri ini kalau untuk aseksual ya, vegetatif itu membelah biner. Jadi tidak melalui proses perkawinan, setiap sel membelah menjadi dua. Jadi walaupun dia tidak pernah melakukan proses perkawinan jadi aseksualnya, dia itu sebenarnya bisa membelah diri menjadi dua, bahkan menjadi dua, berkelipatan menjadi 4, berkelipatan dan seterusnya ya. Jadi masih dalam satu tatanan. Jadi kalau misalkan produksinya dari aseksual ya, hasilnya juga vegetatifnya juga aseksual. Dia nggak bisa kalau bakteri yang dulu reproduksinya aseksual dia menjadi kawin juga nggak bisa ya. Untuk reproduksi bakteri seksual paraseksual ini ada transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Untuk transformasi ini masuknya DNA terlanjang ke dalam sel bakteri sehingga terjadi perubahan materi genetik dan juga sel bakterinya. Nah, ini contohnya Streptococcus pneumoniae. Dan juga transduksi, ini pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke bakteri lainnya. Nah, ini ya. Jadi dia itu membelah diri, kemudian itu yang sel bakterinya ada di dalam itu masuk ke bakteri sel lainnya. Kemudian kalau konjugasi, pemindahan materi genetik secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk pilsek. Nah, seperti ini ya gambarnya. Terus kemudian pewarna Gram. Nah, untuk pewarna Gram itu ditemukan oleh Christian Gram pada 1884. Bakteri Gram positif memiliki dinding sel dengan peptidoglykan yang tebalnya dan juga kompak. Nah, ini kurang lebih ada 30 lapisan ya. Banyak sekali ya. Jadi bakteri Gram negatifnya itu memiliki dinding sel dengan peptidoglykan tipis 1-2 lapis dan juga tidak kompak. Kemudian untuk Gram staining, nah ini contohnya seperti ini. Nah, untuk Gram ini warnanya ada yang crystallization warna putih, ada violet treatment dan decolorization, dan juga saftranin.
Nah, untuk bakteri gramnya yang negatif bersifat patogen lebih berbahaya daripada bakteri gram positif karena membran luar pada dinding selnya dapat melindungi bakteri dan juga sistem pertahanan inang dan menghalangi masuknya obat antibiotik. Untuk klasifikasi dari bakteri itu sendiri, klasifikasi dari bakteri itu adalah bakteri menjadi dua, dari Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk Archaebacteria ini contohnya gambarnya seperti ini. Kalau untuk Archaebacteria itu ciri-cirinya dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, membran selnya mengandung lipid, ribosomnya mengandung beberapa jenis RNA dan juga kekuatan membran sel membentuk pertahanan pada suhu tinggi, tidak sensitif terhadap antibiotik. Nah, untuk Archaeopteria metanogen menghasilkan metana ya. Jadi ini memiliki CO2 plus H2CH4 metana, tidak toleransi terhadap oksigen, hidup di lingkungan rawa, saluran pencernaan ruminansia dan juga gas metana yang dihasilkan keluar sebagai gelembung-gelembung. Nah, ini contohnya Metanobacterium rawa-rawa, saluran pencernaan hewan ruminia dan juga metakus lumpur di dasar danau. Untuk Archaebacteria ini ada halofil, halogram dan juga pilosuccinta, namun hidup di lingkungan dengan kadar gram yang tinggi, contohnya Halobacterium halorum dan Halorubrum ya. Bakteri dapat dimanfaatkan dengan memproduksi garam ya. Jadi kalau produksi garam itu dibutuhkan bakteri-bakteri ini. Nah, untuk Archaebacteria thermacidofil itu mampu hidup di lingkungan yang ekstrim ya, jadi panasnya suhu yang sangat tinggi, pH-nya itu 1-2 terdapat di daerah asam sulfat. Jadi membutuhkan energi. Lactobacteria memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglian dan juga berdasarkan urutan bahasa khas dari RNA ribosomnya. Jadi contohnya menjadi Proteobacteria, bakteria gram positif, Cyanobacteria, Spirochateria dan juga Chlamydia. Untuk Ethobacteria ini dari gram positifnya itu sifatnya membentuk endospora ya. Jadi kalau untuk ukurannya itu paling kecil, Chlamydiasnya parasitnya juga makhluk hidup lain, contohnya Chlamydias trachomatosis-nya, ini contohnya pada penyakit mata. Untuk perbedaan Archaebacteria dengan Eubacteria, karakteristiknya ini dinding selnya kalau Archaebacteria tidak mengandung peptidoglian dan juga Ectobacteria mengandung peptidogan. Nah, ini sih untuk ke bawahnya kalian bisa tulis dan baca sendiri. Untuk usaha menanggulangi bahaya bakteri yang merugikan. Nah, yang pertama itu dilakukan proses sterilisasi, pemanasan menggunakan suhu atau panas bertekanan tinggi. Sterilisasi skala komersial makanan masih belum umum karena mempengaruhi rasa dan juga kualitas dari produk. Jadi supaya dilakukan teknik sterilisasi ini biar tidak mudah terserang oleh berbagai bakteri-bakteri yang merugikan. Nah, ini untuk melindungi tubuh dari bahaya bakteri, mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan imunisasi untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, menjaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan. Nah, untuk pengawetan pengolahan makanan ini dari tradisional itu pengeringan, pengasapan, pengasaman, pengasinan dan juga pemanisan. Untuk konvensional, pembekuan, pendinginan, penambahan bahan kimia dan juga radiasi. Untuk pengawetan dan pengolahan makanan ada pasteurisasi, proses pemanasan bahan pangan di bawah titik didih dengan tujuan membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, kapang dan juga kamir. Nah, untuk pengawetan dan pengolahan makanannya itu yang pertama memiliki tujuan membunuh bakteri patogen, memperpanjang daya simpan ya, untuk menimbulkan citra rasa lebih baik dan menginafsikan enzim dan juga membutuhkan susu yang cepat rusak. Jadi kalau misalkan dilakukan proses pengawetan ini, jadi yang dilakukan teknik pengurusan yang sangat panas itu di sisi lain untuk membunuh bakteri dan juga untuk menambah pengawetan. Jadi makanan yang dihasilkan kalau pabrik-pabrik itu bisa tetap awet berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tanpa mengurangi rasa. Tapi kalau sudah melewati dari expired itu biasanya berubah.
Nah, untuk menjaga lingkungan sehat, nah ini jadi buanglah sampah pada tempatnya, bersihkan lingkungan secara berkala. Nah, untuk peran menguntungkan. Nah, ini untuk bakteri ribosum. Peranannya mengikat nitrogen pada akar potong-potongan. Actibacterium psyllium berperan dalam membuat nata de coco. Candidatus yang berperan membuat coklat. Streptococcus berperan pembuatan mentega. Dan kamu sisanya bisa baca sendiri, catat sendiri ya, yang menguntungkan. Untuk ini, kalau untuk pembuatan yogurt susu, ini bakterinya yang dibutuhkan Lactobacillus bulgarius dan juga Streptococcus thermopius. Mentega itu Streptococcus lattis. Nah, asinan buah itu Lactobacillus sp ya. Ini bisa kamu lihat, catat sendiri. Ya, untuk peranan merugikan. Nah, untuk Clostridium tetanum itu penyakit tetanus ya. Mycobacterium leprae, lepra. Kemudian dicatat sendiri sisa penyakit lainnya. Nah, ini juga kamu catat sendiri. Nah, sudah sekian dulu materi ini. Jadi memang untuk materi bakteri ini sangat banyak sekali. Jadi kamu harus mencatatnya semua karena ulangan keluar. Oke, kalau tidak paham silakan bertanya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.